Mari sekali lagi sambil angkat kedua tangan kita, katakan segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Benar Tuhan, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami sembah Jesus. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Yesus. Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, gunung batu kami, keselamatan kami, kota benteng kami, perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Oh, haleluya. Urapi kami pagi ini Tuhan, baik kami yang hadir di ibadah onsite ini ataupun kami yang berhalangan sehingga hanya bisa beribadah secara online. Urapi kami, penuhi kami, lawat kami, pulihkan kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Yesus. Ya Namaste, Ya Namasana, Ya Namaste. Tidak ada tempat yang paling indah di atas muka bumi ini selain tatkala kami berada di dalam hadirat-Mu. Pemandangan yang indah sekalipun tidak bisa memberikan ketenangan yang abadi dalam hati kami. Tapi hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, kehadiran-Mu jauh lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup untuk kami pagi ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi ini. Kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami bukan sekedar hadir, tapi kami beribadah. Bukan ibadah secara liturgi, tapi kami ibadah dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Lapar akan hadirat-Mu, haus dan lapar akan jamahan-Mu, lawatan, urapan-Mu. Uraba syakaya lalabala, syakaya lalabala.
Penuhi setiap hati pagi ini Tuhan. Penuhi setiap hati. Setiap kami pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan pribadi, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mari jemaat sembah Tuhan, minta pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami hanya melihat orang lain, kami mendengar dari orang lain, tapi pagi ini kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Jabat, urapi, penuhi. Kami rindu mengalami pengalaman pribadi dengan perjumpaan pribadi dengan perjumpaan yang memulihkan kami, perjumpaan yang menyembuhkan kami, perjumpaan yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nyatakan isi hatimu, kerinduanmu buat setiap kami. Hamba hanya alat dan saluran di tanganmu. Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami, juga untuk hamba-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di ibadah pertama pagi ini. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom semua, selamat pagi. Saya percaya semua menikmati liburannya ya. Nah, saatnya kita kembali ke habitat kita semula. Sejauh-jauhnya kita pergi, sejauh-jauhnya kita melihat pemandangan yang indah di luar negeri. Akhirnya kembali ke sini. Seindah-indahnya pemandangan di dunia tidak bisa mengalahkan indahnya ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, tanggal 18 Mei nanti kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Nah, kita melihat kembali ke dalam Alkitab. Semua berdasarkan on Bible ya. Alkitab mencatat bahwa masa-masa setelah Yesus disalibkan, itu ternyata Yesus tidak langsung naik ke surga. Yesus naik ke surga tepat di hari ke-40 sesudah ia menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga? Kalau Yesus tidak langsung naik ke surga, apa yang dilakukannya? Ini yang kita mau belajar sama-sama pagi ini. Saudara kasih dalam Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 3 mencatat dengan jelas selama 40 hari berulang kali Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Saudara, Alkitab mencatat Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada para murid sebelum ia naik ke surga. Pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus harus menjumpai murid-muridnya? Mengapa tidak seketika itu juga waktu setelah ia menyerahkan nyawanya, Yesus langsung naik ke surga? Kenapa harus tunggu bahkan sampai 40 hari? Saudara, untuk menjawab dan mengerti ini, mari kita pahami bahwa secara garis besar kalau kita lihat kehidupan dari para murid,
kalau boleh saya katakan, ada 2 fase, ada 2 tahapan dalam kehidupan para murid bersama dengan Yesus. Yang pertama adalah masa-masa sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan yang kedua adalah masa-masa setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, saya terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat masa-masa sebelum Yesus memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapa. Kalau saya istilahkan, saya tempat berdiri ini adalah Taman Getsemani. Dan di kiri saya ini adalah masa-masa murid hidup sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani dan memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapa. Saudara, kita bisa lihat di Alkitab bahwa sebelum Yesus, masa-masa sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu adalah masa-masa yang paling indah bersama dengan para murid. Kenapa saya katakan masa-masa yang paling indah? Iya, waktu itu para murid ketika sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika mereka di dalam masa ini, para murid gak perlu mikirin apa-apa lagi. Mereka cuma fokus pada Yesus hari ini mau kemana, Yesus mau pergi kemana, apa yang Yesus lakukan mereka ikuti. Bahkan mereka gak usah pusing lagi soal makan, minum, dan lain sebagainya. Mereka melihat mujizat demi mujizat dilakukan, diperbuat oleh Tuhan Yesus. Sebelum Yesus memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapa. Saudara, ini masa-masa yang indah. Para murid berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama-sama. Para murid melihat bagaimana Yesus menyembuhkan yang sakit. Bahkan setiap murid juga mereka mengalami bagaimana mereka dilibatkan dalam mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita berada dalam masa-masa yang seperti itu, indah sekali. Fokus kita cuma ikut Yesus, bagaimana kita melayani, ikut Yesus, sudah gak perlu pusing lagi soal bagaimana makan, minum, pakai. Karena ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan Alkitab mencatat sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani, Alkitab tidak mencatat bahwa ada kekurangan yang dialami oleh para murid. Semua kebutuhan mereka disediakan. Masa-masa yang sangat indah. Saya kasih dalam Tuhan. Namun seketika itu berubah. Setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebelah kanan saya sini. Dan kemudian di sini mulai mengalami perubahan. Ketika Yesus berkata, biar kehendakmu yang jadi, itu perubahan terjadi 180 derajat. Kita bisa melihat bagaimana Alkitab mencatat, Yesus ditangkap, dia diadili tanpa punya kesalahan, dia disiksa, dia dicerca sedemikian rupa, dan sampai pada akhirnya ia disalibkan. Saudara, kematian Yesus itu mengguncangkan hati para murid. Bagaimana mereka tidak terguncang, saudara? Mereka melihat sebelum masa-masa Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus begitu luar biasa, kehidupan mereka begitu indah. Tapi setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, segala sesuatunya berubah. Saudara, kematian Yesus mengguncangkan hati para murid. Mari kita lihat sejenak bagaimana kondisi para murid sesaat setelah kematian Yesus, sesaat setelah Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara, kalau kita lihat di Injil Lukas 24, renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari satu perikop Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 53. Nah, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan 12. Terkasih dalam Tuhan, pada hari pertama setelah kematian Yesus, ada beberapa wanita datang ke kubur Yesus sesuai dengan adat waktu itu untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Tapi mereka mendapati kubur itu kosong. Dan para wanita ini memberitakan kepada para rasul, para murid bahwa kubur Yesus telah kosong. Saudara, namun apa yang terjadi? Kita baca sama-sama di Lukas 24 ayat 11. Tanggapan dari para murid ini yuk. 2, 3. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh ironis sekali ketika Maria Magdalena dan beberapa wanita lainnya memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Murid-murid tidak percaya. Bahkan wanita-wanita ini dianggap apa, saudara? Berkata omong kosong, membual.
Saya terkasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin murid-murid ini tidak percaya dengan kebangkitan Yesus? Mereka sendiri mendengar Yesus berkata bahwa aku akan bangkit. Bagaimana mungkin belum lepas baru sekian hari mereka tidak percaya dengan kebangkitan Yesus? Kita lihat di peristiwa yang kedua. Setelah di hari yang sama, Alkitab mencatat, ada 2 orang dari murid-murid Yesus menempuh perjalanan ke sebuah kampung di Emmaus. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini, Yesus ada. Saya percaya saudara juga sering baca cerita ini. Yesus menemani dan Yesus berjalan dengan mereka. Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Tapi murid-murid ini tidak menyadari kehadiran Yesus ada di dekat mereka. Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat ini menyatakan ada sesuatu yang jadi penghalang, sehingga mereka ini para murid, mereka tidak bisa menyadari bahkan mengenali Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Saya terkasih dalam Tuhan. 2 hal ini menunjukkan betapa murid-murid ini begitu terpukul atas kematian Tuhan Yesus. Betapa iman percaya mereka begitu terguncang. Kita lihat di dalam Injil Lukas 24 ayat 21. Ini percakapan para murid yang ketemu dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Emmaus. Lukas 24 ayat 21. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi 2 murid ini sedang memperbincangkan keberadaan Yesus selama mereka mengikuti Yesus. Dan pada akhirnya mereka melihat bagaimana Yesus harus disalibkan. Ini perkataan keluar dari para murid. Murid berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini mereka sudah kehilangan kepercayaan. Kenapa? Mereka melihat bagaimana Yesus yang dulunya begitu perkasa, bahkan yang mati pun dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Tapi setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Yesus tidak berdaya, seakan-akan tidak berdaya membela dirinya sendiri, sehingga Yesus menyerahkan nyawanya. Tapi kalau orang dunia melihat Yesus mati disalib, tapi sebenarnya Alkitab mencatat ia menyerahkan nyawanya. Dan di situ para murid melihat sepertinya nggak ada kuasa lagi yang bisa mereka percayai. Kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Sampai di titik ini ternyata murid-murid kehilangan kepercayaan bahwa Yesus itulah Raja yang diutus untuk membebaskan mereka. Murid-murid berputus asa. Saudara. Dan bahkan pada puncaknya Alkitab mencatat di Injil Yohanes 21 ayat 3. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, firman Tuhan ini dicatat ketika mereka murid-murid ini melihat bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Mereka kehilangan pegangan. Sehingga Alkitab mencatat, Simon Petrus berkata kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Perhatikan, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, murid-murid ini tidak tahu lagi apa yang harus mereka berbuat. Kalau dulu waktu sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani, mereka nggak perlu pusing lagi, nggak perlu mikirin lagi, hari ini kita mau kemana? Kita mau melayani siapa? Mereka tinggal ikut Yesus kemana Yesus pergi, mereka ikut. Tapi setelah Yesus, perhatikan, tidak berada di tengah-tengah mereka, mereka kehilangan pegangan, mereka kehilangan arahan, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat di masa ini dan masa depan, sehingga mereka memutuskan kembali ke kehidupan yang lama. Petrus berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Aku mau balik ke kehidupan yang lama. Saudara, ini yang menjadi penyebab kenapa murid-murid ini sampai kehilangan rasa percayanya kepada Yesus. Rasa takut dan khawatir akan masa depan menyebabkan murid-murid ini hilang percaya dan
putus asa sehingga mereka memutuskan, udah kita kembali lagi ke kehidupan kita yang lama. Kita kembali lagi ke habitat kita yang lama. Saudara, tapi puji Tuhan, Yesus tahu bagaimana goncangnya hati para murid. Karena itulah Yesus tidak berdiam diri. Karena itulah berulang kali dia menampakkan dirinya kepada para murid. Untuk apa? Memulihkan krisis kepercayaan yang sedang dialami oleh para murid ini. Saudara, maksud dan tujuan Yesus menjumpai para murid adalah memulihkan iman percaya mereka supaya mereka tidak kembali ke kehidupan yang lama. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara dan saya hari-hari ini? Masih adakah iman percaya itu? Pandemi 3 tahun berjalan, nyaris memporak-porandakan semua tatanan kehidupan yang ada. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang kecewa selama pandemi kemarin. Mereka sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi mereka sepertinya melihat Tuhan tidak berkuasa dalam kehidupan mereka. Surga saya dalam Tuhan, pesan Tuhan pagi ini. Kebangkitan Tuhan adalah salah satu wujud nyata dari penggenapan firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan tidak dibangkitkan dan hidup, maka salib itu tak ubahnya seperti seonggok kayu. Dan tubuh Yesus tidak ubahnya seperti penjahat-penjahat yang lain yang menjadi adat pada waktu itu harus mati dengan disalibkan. Kebangkitan Yesus adalah landasan yang sangat kuat bagi kita untuk kita tetap percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya terkasih dalam Tuhan. Pesan Tuhan pagi ini begitu kuat buat kita. Perjumpaan dengan Tuhan sebagaimana yang dialami oleh para murid. 40 hari mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan puncaknya mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan di situ Alkitab mencatat sesudah itu mereka dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan Simon Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saudara, sekarang mari apa refleksinya, implementasinya buat kehidupan kita. Pak, itu saya sudah dengar, saya sudah sering baca kisah di Alkitab. Berulang kali saya baca itu. Sekarang apa implementasinya buat kehidupan kita hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua? Saudara, perjumpaan dengan Tuhan atau berada dalam hadirat Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi kita orang percaya. Untuk apa? Memulihkan iman percaya kita. Untuk apa? Supaya kita tidak kembali ke kehidupan yang lama. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Berbicara perjumpaan dengan Tuhan, ini adalah bicara tentang pengalaman pribadi. Maaf, tidak cukup hanya dengar khotbah. Bahkan khotbah hamba Tuhan yang hebat sekalipun. Gak cukup dengan itu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa disertai dengan hati yang rindu untuk mengalami secara pribadi. Apalagi sekarang, lebih kacau lagi kalau kita dengan banyak sekali pengajaran-pengajaran. Bagaimana bisa mengalami lawatan Roh Kudus. Banyak pro dan kontra. Tapi kita semua kembali ke Alkitab. Kembali ke diri kita masing-masing. Sekali lagi saya mau tekankan, saya juga sebagai hamba Tuhan. Khotbah saja belum cukup. Tapi kita harus mengalami pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi itu hanya bisa kita dapatkan lewat apa? Hati yang sadar akan kebutuhannya, haus dan lapar akan Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini ajaran, waduh begitu mengerikan. Bikin kita bingung. Saya cuma sampaikan kepada jemaat. Ikuti apa yang telah kita terima di tempat ini selama ini. Kalau kita beribadah selama ini di tempat ini, ikuti, cerna, alami dalam kehidupan kita. Saudara miliki, alami dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Supaya untuk membangkitkan kesadaran orang percaya atas keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Membangkitkan kesadaran artinya apa? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sadari bahwa tanpa keberadaan Roh Kudus dalam hidup seseorang,
maka orang itu tidak akan bisa menerima Tuhan Yesus. Apalagi berdasarkan cuman kedagingan dan pengetahuan. Berapa banyak orang yang pintar tapi ateis. Jadi kuncinya saudara, kalau ada pertanyaan sederhana, Pak, apakah dalam kehidupan saya sudah ada Roh Kudus? Saya balikin pertanyaannya. Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan saudara? Kalau saudara percaya, itu artinya dalam kehidupan saudara sudah ada Roh Kudus. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi jangan bimbang, jangan ragu lagi. Pak, saya belum bisa bahasa roh nih. Jangan-jangan belum ada Roh Kudus dalam kehidupan saya. Bahasa roh bicara tentang baptisan dan kepenuhan. Tapi keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, apakah sudah ada atau tidak, kembali ke firman. Tandanya apa? Itu tadi. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, tandanya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sadari itu. Tapi nggak cukup sampai di situ, nggak cukup cuman sadar. Berikutnya, serta berupaya untuk apa? Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengembangkan potensi ilahi. Jadi kalau kita sadar akan keberadaan Tuhan, akan keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka langkah berikutnya adalah kehadiran Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Seringkali ini kita yang nggak mau masuk di situ, nggak mau diproses. Percaya Tuhan, iya, tapi nggak mau diproses. Percaya Yesus sebagai Juru Selamat, iya, tapi masih bikin dosa, nggak mau diproses. Masih sombong, masih tinggi hati. Miliki dan alami perjumpaan dengan Tuhan. Amin saudara. Maka dua hal ini akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan disadarkan, oh ternyata tubuhku ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada. Cuman pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah mengembangkan potensi ilahi itu? Apakah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita sudah menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita? Saudara, mari hari-hari ke depan ini miliki pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Gak cukup jangan nanya kepada orang lain. Pengalaman pribadi tiap-tiap orang itu berbeda. Yang nanti katakan amin. Gak bisa kita kopas dari orang lain. Tuhan punya cara yang unik. Kita ngerti, kita dengar boleh. Kita mungkin belajar, silakan. Tapi kalau kita mau tiru caranya, siap-siap kecewa dan gagal. Kenapa? Itu merupakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kalau kita memiliki pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, maka dua hal ini, itu akan membangkitkan kesadaran akan kita. Ada keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang berikutnya, mengembangkan potensi ilahi yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga Kisah Rasul 1 ayat 8 akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama yuk, Kisah Rasul 1 ayat 8. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, boleh ditayangkan Kisah Rasul 1 ayat 8. Ada di situ yuk. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Miliki perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka saya percaya kita semua pasti akan dipakai oleh Tuhan dan jadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Gembala Rayon. Bapak Ibu Salam. Sekali lagi Bapak Ibu Salam. Saya di mimbar ini mulai merasakan
urapan Tuhan sedang turun atas kita. Saya di mimbar saat ini sedang merasakan hadirat Tuhan sedang turun atas kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara. Hamba-Mu merasakan Tuhan, Engkau hadir bersama kami pagi ini. Kami merasakan Tuhan hadir melawat kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu menjamah anak-anak-Mu pagi ini. Hadirat-Mu menjamah hidup kami pagi ini. Engkau sedang mengurapi kami pagi ini Tuhan. Yesus. Yesus. Lawat Tuhan, lawat Tuhan. Lawat Tuhan, lawat Tuhan. Lupakan orang-orang di sekitar saudara. Fokus sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melawat kami, anak-anak-Mu pagi ini Tuhan. Tuhan sedang menjamah hati kami. Tuhan sedang menjamah hidup kami. Tuhan sedang menjamah rumah tangga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus. Jangan ada satupun yang Tuhan lewatkan pagi ini. Baik kami yang duduk di depan sampai paling belakang. Tidak tersembunyi bagi Tuhan. Jamah kami Tuhan. Engkau yang kami cari, Engkau yang kami butuhkan. Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus, Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang mengalami keterikatan, pagi ini Tuhan membebaskan kami. Yang sedang mengalami putus asa, pagi ini pengharapan-pengharapan yang baru dari Tuhan turun di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus, hati yang terluka Tuhan pulihkan. Hati yang terluka Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan kepada Tuhan Yesus. Kau Bapa yang memuji. Tuhan Yesus, Kamu memulihkanku. Hati yang baru. Rencana Kau ada Tuhan. Kau ada Tuhan. Di setiap langkah hidupku Tuhan. Hatiku haus akan Engkau. Oh, Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaan-Mu Tuhan.
haleluya. Kami merasakan pagi ini Tuhan nyata menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua ucapkan terima kasih sama Tuhan. Semua ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lord, terima kasih. Yesus. Rasakan Tuhan, saudara. Rasakan Tuhan. Nikmati Tuhan. Alami Tuhan pagi ini. Biarkan Tuhan menjamah hati kita. Biarkan Tuhan menjamah hidup kita. Lord, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau nyata, Kau hadir bersama kami siang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Dia tahu kita butuh Dia. Dia tahu kita mencari Dia. Dia tahu Dia yang kita butuhkan dalam hidup kita. Biarkan Dia menjamah hati kita pagi ini. Biarkan Dia memenuhi kita pagi ini. Dalam kasih-Nya, dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan ada satu orang pun yang tidak merasakan Tuhan pagi ini. Biar semua kami Tuhan mendapatkan anugerah Tuhan. Mengalami Tuhan pagi ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Jamah hati kami, jamah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu sama Tuhan. Kaulah segala di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu Tuhan Yesus, Kau yang kupandang Tuhan, yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, Bapa dan Raja